Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noni Putri Anggraini dari PGMI semester 3 Malam. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan kesimpulan dari judul Mencintai Bahasa Indonesia dalam mata kuliah keterampilan berbahasa. Mencintai bahasa Indonesia. Nah, jadi sebenarnya apa sih arti penting dari berbahasa itu? Jadi berbahasa itu bisa kita gunakan sebagai sarana untuk mewariskan pengetahuan. Kalau kita tidak bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan atau apa yang kita tahu dengan baik kepada orang lain, maka orang lain juga nggak akan tahu apa yang ingin kita sampaikan. Nah, di sini ada dua cara manusia untuk menyampaikan pikirannya. Yang pertama itu dengan cara menulis, yang kedua itu dengan cara berbicara. Nah, kalau menulis itu kita mempunyai waktu untuk mengatur kata apa yang ingin kita sampaikan. Tetapi berbanding terbalik ketika kita berbicara. Kalau berbicara ini kan kita sifatnya spontan. Kemudian kita akan sulit untuk mengatur kalimat apa yang ingin kita gunakan. Bahkan kita tuh akan sulit untuk merangkai kalimat yang strukturnya tuh rapi. Nah, kemudian selanjutnya adalah di negara kita ini, negara Indonesia mempunyai kurang lebih 718 bahasa daerah. Kemudian mempunyai bahasa gaul dan bahkan kita mempelajari bahasa Inggris. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana cara kita mengatur bahwa kita menggunakan bahasa itu sesuai dengan konteksnya. Misalnya ketika kita ada di acara formal, ketika kita berbicara di depan umum dalam acara formal, itu yang pasti kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Berbeda dengan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan bahasa gaul. Nah, selanjutnya adalah fungsi bahasa. Jadi, fungsi bahasa yang pertama itu adalah sebagai alat ekspresi untuk kita menyampaikan rasa. Jadi maksud di sini adalah ketika kita berbicara kepada orang lain, itu kita mengungkapkannya melalui ekspresi atau sarana kita untuk mengungkapkan perasaan kita. Kemudian fungsi bahasa yang kedua yaitu sebagai alat komunikasi. Nah, di sini udah jelas ya, yaitu untuk menyampaikan pesan-pesan atau cara kita untuk menyampaikan gagasan kita kepada orang lain. Kemudian yang fungsi bahasa yang ketiga adalah sebagai alat sosial. Nah, yang fungsi bahasa yang terakhir ini adalah tanpa kita sadari adalah sebuah cara untuk kita mendekatkan diri dengan lingkungan. Jadi contohnya seperti kita berada di lingkungan orang Melayu, tanpa sadar kita menggunakan bahasa Melayu. Atau ketika kita berada di lingkungan orang Jawa, tanpa sadar ada beberapa kata kita menggunakan bahasa Jawa. Nah, di sinilah fungsi bahasa. Itulah beberapa fungsi bahasa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.